Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Pekalongan berebut gunungan durian di alun-alun Kajen. Sedikitnya 2.000 durian yang disusun panitia menjadi gunungan langsung ludes menjadi rebutan warga. Kendati acara festival belum dimulai dan dibuka oleh Bupati, namun warga langsung memaksa masuk dan merangsek ke lokasi acara. Warga langsung berebut durian dan tidak mengindahkan larangan panitia. Jangan maju-maju, mohon izin ini dari tim keamanan minta bantuannya, minta tolong. Mohon tolong sabar dulu. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk tim ya. Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Tolong. Ini jangan berebut dulu. Durian utamanya jangan dulu Pak, turun dulu Pak. Turun Pak. Woi, turun dulu. Turun, yang baju hitam turun Pak. Nanti loh iki wong Pekalongan aja kok kuwi Mas. Ki Mas gurina juntal-untalke Mas. Aduh, durian kok. Mas tolong tim keamanan yang kaos hitam sebelah selatan Mas. Mas sampean lu dinasih Mas. Mas Asen nanti sore Mas Mas. Tangan dulu. Ini dari Karanganyar baru masuk nomor 15, luar biasa, terima kasih. Kemudian di belakangnya nomor piro kayak polos orang nomor ini. Paninggalan. Iya, Karanganyar. Ini belakangnya. Paninggalan. Gunungan durian juga hasil bumi yang diarak oleh warga dari 19 kecamatan juga tak luput dari serbuan warga. Masa langsung merangsek dan mengambil durian serta sayur juga buah-buahan yang sedang dipanggul. Bupati sedang membagikan durian sama pengunjung yang datang. Itu yang pakai masker, nggak bisa mencicipi kalau pakai masker lupa ini. Wah, luar biasa ya. Ibu Bupati, Bapak Kapolres, waduh, baik hati semua yang ada di sebelahnya langsung dikasih durian. Dan tadi yang Kabupaten Pekalongan, serta Ketua Dewan Kabupaten Pekalongan, dan dalam siswa Kopimda dalam Ibu tolong Bu langsung keluar Bu. Yang pingsan bawa ke panggung, Mas. Yang pingsan bawa ke... Ya langsung keluar. Yang sudah langsung keluar. Keamanan dari kepolisian juga kita sudah siapkan, dari Satpol juga sudah, TNI juga sudah ada, dari ormas-ormas juga sudah ada. Tapi namanya masyarakat ya memang kalau berebutan nggak bisa dikendalikan. Tapi saya lihat sejauh ini tadi saya Pak Kapolres Pak Dhani barusan kan bersebelahan. Kita lihat kita pantau masih aman semuanya. Acara ini juga menampilkan durian unggulan yang dinilai oleh Bupati serta beberapa pejabat daerah seperti Kapolres, Dandim, dan juri tamu lainnya. Namun sayangnya acara menjadi tak terkendali dan pesta durian yang seharusnya dimakan bersama di alun-alun Kajen ini berubah menjadi rebutan durian. Dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda tidak mau menunggu waktu dibagikan sudah ngerayah duluan. Tapi alhamdulillah sampai selesai semuanya juga kondusif baik semualah. Kalau misalkan memang namanya masyarakat itu rayahan nggak sabar itu saya pikir biasa. Karena kemarin juga pada saat jangankan durian, waktu kita buat acara syukuran dengan Megono aja juga rayahan, di mana aja juga begitu. Akibatnya kejadian ini, banyak warga yang pingsan di lokasi. Selain itu, petugas kepolisian juga kewalahan mengevakuasi anak-anak dan manula yang terhimpit warga yang berdesak-desakan. Banyaknya massa yang hadir menjadi tak terkendali sehingga pesta durian gratis langsung diserbu warga meski acara belum mulai. Bapak Haji Asraf Abu beserta para unsur Forkopimda atau yang mewakili Kabupaten Pekalongan tahun 2024.
pasti. Yang luka ditanggung pemerintah. Kita sudah siapkan juga untuk kesehatannya, tim kesehatan juga kami siapkan semua. Tapi sejauh ini juga kita cek, kalau masalah belum siap tidak ada, karena gini, kita menghadapi masa dengan ribuan orang, dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang Kabupaten Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar ribuan durian gratis dibagikan, ya jadi wajar lah kalau penuh, dan akhirnya mereka juga berebutan. Tapi maksud saya sejauh ini juga mungkin ada yang terluka tapi tidak ada yang fatal, lalu sudah kita cek semua. Panitia sudah memberikan pelayanan maksimal, namun karena massa terlalu banyak sehingga rebutan dan kericuhan terjadi. Aparat keamanan sudah melakukan pengamanan sesuai prosedur. Namun massa tidak sabar mendapat durian gratis sehingga menyerbu gunungan durian pada saat acara baru akan mulai. Masih mau pandangan ya? Masih banyak. Sabar dulu, tenang aja. Ya udah, turun Bu, silakan. Ya. Oke. Diubah lagi. Ya. Iya, Mas, informasi diubah lagi, ya. Ya. Udah mulai ya? Iya. Yang sebelahnya nggak bawa lampu, Bu. Udah. Bisa? Oke. Bu. Bisa. Oke, mulai 3, 2, Sementara itu, tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang kemarin beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, JPU mendakwa kekasih Nindya Ayunda itu dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ya, sebenarnya poinnya adalah kita tentu akan pelajari dulu poin-poin apa saja yang bisa menjadi celah untuk kita ajukan eksepsi. Tapi pada prinsipnya yang kami mau sampaikan adalah, pertama, klien kami menghormati proses hukum, oke? Jadi kita akan ikuti proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah yang kami soroti di sini, tentu kami hormati perspektif penuntut umum. Kalaupun dibilang ada senjata yang tidak memiliki izin, tapi kalau dari sisi kami itu semua ada izinnya. Tinggal nanti kita buktikan di persidangan dan hakim yang akan nanti putuskan. Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan 9 senjata yang dimiliki Dito tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat izin impor senjata api dan dokumen resmi lainnya. Kepemilikan senjata api ilegal, kita harus lihat sifatnya juga, gitu. Apakah ini aktif atau tidak? Apakah kemudian senjata ini ada record dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum atau enggak? Karena perlu diketahui klien kami ini itu hobi menembak. Dia punya senjata itu dipakai di tempatnya, gitu loh. Untuk menembak di tempatnya. Ibarat orang bertinju, dia nggak bertinju di jalanan, tapi di ring, gitu. Jadi sesuai tempatnya. Merespon dakwaan JPU, kuasa hukum Dito Mahendra, Boris Tampu Bolon mengungkapkan kalau kliennya memiliki surat izin terkait kepemilikan 9 senjata api yang bisa dibuktikan di persidangan. Seperti diketahui, Dito Mahendra didakwa memiliki 9 senjata api ilegal yang terdiri dari 6 pucuk senjata api, 1 senapan angin, dan 2 airsoft gun. Seperti diketahui, penemuan senjata api ilegal tersebut berawal dari langkah KPK saat menggeledah kediaman Dito di Jakarta Selatan pada Maret 2023 lalu. Beralih ke video viral lainnya, tidak terima dipecat dari tempat kerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Tebo, Jambi, pelaku Dasril nekat ancam dan menganiaya pimpinan perusahaan tempatnya bekerja dengan senjata.
Namun tidak lama usai kejadian, pelaku Dasril warga Simpang Niam, Desa Mangupe, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berhasil dibekuk anggota Reskrim Polsek Tengah Ilir yang di-backup tim Sultan Satreskrim Polres Tebo, Jambi. Dasril ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Muaro Sepo, Kabupaten Batanghari, usai melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap pimpinan perusahaannya tempat pelaku bekerja. Ini bukan? Iya ini. Ini? Iya. Bukan dulu kan ya? Oh, ini bang. Itu kan dia maju terus. Kalau menurutku yang pasti namanya melakukan pemukulan itu ya sudah pasti aksi tindak pidana dan ada konsekuensi hukumnya pastinya. Tapi juga dalam hal aku bicara secara general di lingkungan kerja, bagaimana menjaga emosi, bagaimana mengelola emosi di lingkungan kerja itu penting. Tidak hanya harus diutamakan oleh atasan saja atau bawahan saja, tapi semua pihak yang ada di lingkungan pekerjaan harus sama-sama bisa membangun kondusivitas masalah emosional. Tentunya dalam hal ini biasanya adalah HRD yang mengatur itu semua. Misalkan melakukan outing kantor, jadi bisa lebih lepas, bisa kedekatan itu bisa dibangun, atau ada konseling psikologi juga, itu penting. Kalau mungkin bisa dilakukan 1 tahun sekali atau 2 kali dalam setahun, yaitu mekanismenya dilakukan oleh HRD masing-masing. Penangkapan pelaku berdasar laporan korban yaitu Wahyudi yang merupakan pengawas di sebuah perusahaan batu bara, di mana pelaku tidak terima diberikan surat pemecatan oleh korban. Tadi dini hari Polsek Tengah Ilir, unit reskrim telah mengamankan 1 orang tersangka tindak pidana penganiayaan atas nama inisial D alias A, ya, diamankan di wilayah Kecamatan Lumar Seboulu, Kabupaten Batanghari. Telah kita amankan, kemudian tersangka bersama barang bukti kita bawa ke Polsek Tengah Ilir untuk selanjutnya kita lakukan proses penyidikan. Saat ini pelaku Dasril telah diamankan di Polsek Tengah Ilir beserta barang bukti. Sementara itu, kasus produksi film asusila yang diduga melibatkan banyak public figure dan selebgram masih terus bergulir di kepolisian. Polisi masih terus memeriksa keterlibatan para pelaku, mulai dari talent yang terlibat hingga tenaga rumah produksi yang terlibat dalam pembuatan video asusila tersebut. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa tersangka pemain utama pria dalam video tersebut. Tim kuasa saudara BP, sekarang saudara BP sudah diperiksa sebagai tersangka ya. Sebagai tersangka, tadi penyidik memberikan 37 pertanyaan kurang lebih. Gitu. Seharusnya saudara BP memang hadir sekitar tanggal 8 kemarin, namun yang bersangkutan sakit, bukan mangkir ya. Saudara BP tidak mangkir dari panggilan polisi, melainkan saudara BP sakit. Ada surat dokternya dan tim kuasa hukum minggu kemarin yang datang. Dalam keterangannya, usai diperiksa, tersangka BP dicecar sebanyak 37 pertanyaan oleh penyidik terkait keterlibatannya di pembuatan video dewasa itu. Semula penyidik memanggil tersangka BP pada 8 Januari 2024 lalu, namun lantaran sakit, tersangka baru bisa memenuhi panggilan penyidik kemarin siang. Selain itu, penyidik mengabulkan permintaan pihak BP untuk penangguhan penahanan. Saudara BP sudah memenuhi semua panggilannya dan puji syukur pada hari ini saudara BP tidak ditahan karena tim kuasa hukum sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dan puji syukur dikabulkan oleh pihak kepolisian. Untuk pertanyaan mungkin ya sekitar perkara aja ya, sekitar perkara yang ditanyakan, peran dari saudara BP apa saja gitu ya, dan bagaimana saudara BP ini bisa bermain di film tersebut gitu. Untuk dari aku sedikit aja sih,
lebih ke sebagai pekerja seni itu di bidang entertain atau aktor, itu aku lebih ke kecewa aja di production house yang sekarang menjadi perkara. Karena kita sebagai pekerja seni kan hanya tahu bekerja, disuruh berperan seperti ini, seperti itu, kita harus tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Tapi hasilnya ternyata mengecewakan dan kena masalah hukum gitu. Tapi alhamdulillah polisi atau pihak wajib sih ya baik sekali karena kita juga kooperatif gitu. Tersangka BP mengungkapkan kekecewaannya dengan rumah produksi yang mengontraknya bekerja yang seperti lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kasus yang menjeratnya saat ini. Sebagai aktor, awalnya ia hanya diminta untuk memerankan drama religi, namun tidak pada kenyataan yang ada. Sementara ini penyidik mengenakan wajib lapor kepada BP setiap Senin dan Kamis. Dan rencananya dalam waktu dekat, penyidik juga akan memanggil selebgram Siskae untuk dimintai keterangan. Benar-benar nggak ada dan benar-benar yang dimana ayo di sini kamu berperannya seperti ini dan lain-lain ini segala macam ini, dan mereka selalu bilang ini ada badan hukum, ada pengacara, legalitasnya segala macam. Nah, tidak melanggar peraturan undang-undang, ternyata diperkarakan ya. Saya sebagai pemain justru kecewa lah gitu, karena shock juga kan sampai sepanjang ini. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya juga kembali memeriksa Christopher Steven Budianto yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan kerjasama bisnis penyewaan mobil mewah terhadap rekan bisnisnya Jessica Iskandar. Dalam pemeriksaan tersebut, Steven dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik untuk melengkapi keterangan sebelumnya terkait kerjasama bisnis Steven dan Jessica Iskandar di Bali. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menunggu. Yang seperti tadi awal kita jelaskan bahwa ini adalah berita acara tambahan karena pihak penyidik telah mengirimkan berkas kepada pihak kejaksaan dan ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan lagi kepada klien kami, tetapi inti dari pertanyaan ini kami kembali lagi bisa terangkan, kita hanya fokus sesuai ke ini. Ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan, kuasa hukum Steven membantah tudingan kalau kliennya melakukan penipuan dan penggelapan kerjasama bisnis dengan artis yang akrab disapa Jedar itu hingga mengalami kerugian 9,8 miliar di pihak Jedar. Pihak Steven pun meminta pihak Jedar untuk membuktikan tuduhannya. Kami dapatnya ini bisa dijelaskan di sini 8 Maret ini 2023 bahwa di sini adalah pelapornya Sujatmiko. Dan di sini hanya tertera 1 unit mobil, sehingga bertentangan dengan LP yang dibuat sama Sujatmiko itu sendiri dengan koar-koar yang namanya diduga Jessica Iskandar ataupun Vincent yang menyatakan 9 atau 10 mobil dan kerugian keuangan 10 miliar. Dan sampai detik ini juga pihak penyidik belum pernah memberikan audit terkait kerugian yang dialami oleh Sujatmiko sebagai pelapor, ya, bukan Jessica loh, karena pelapor itu Sujatmiko sekali lagi. Dan pelapor itu apakah sudah pernah dikonfrontir dengan pihak tersangka yaitu CSB, sampai detik ini belum ada. Bu Jedar dan juga Pak Vincent masih memperjuangkan keadilan dan hak hukum bagi dia. Terkait kesiapan pihak Steven atas proses hukum yang sedang berjalan, kuasa hukum Steven Togar Situmorang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kliennya kepada kepolisian. Sementara itu ditanya awak media soal keberadaan mobil milik Jedar sebagai barang bukti, Togar pun tidak bisa menjawab keberadaan mobil milik Jedar yang dimaksud. Ya ini kan faktanya ini, hanya 1. Makanya kami sangat sayangkan dan kami juga tadi bilang sama penyidik, mohon klien kami ingin membuat laporan resmi di SPKD Polda Metro Jaya terkait koar-koarnya si Vincent sama Jessica
terutama di bandara, ditunjuk-tunjuk, mana uang saya, uang yang mana? Itu lagi, ini saya tegaskan lagi, uang yang mana?